Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Adilayanto dengan NIM 2104371. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah teori portofolio yang telah membimbing kami sehingga saya dapat mempresentasikan mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal pada perusahaan PT Pura Delta Lestari Tbk atau disingkatan dengan DEMAS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai profil perusahaan, analisis fundamental, dan analisis teknikal. Sebelum saya membahas tersebut, saya akan menjelaskan tentang transaction report, di mana pada kesempatan ini, di Motion Trade, saya membeli dua buah perusahaan, yang mana yaitu eh, perusahaan PT Puradelta Lestari Tbk atau Demas dan perusahaan PT Lovina Brevery Tbk atau STRK, di mana masing-masing perusahaan saya membeli dua lot setiap perusahaannya, di mana pada perusahaan Demas saya membeli dengan harga 170 dan dengan harga 169, sedangkan di perusahaan STRK saya membeli dengan harga 110 untuk kedua lotnya. Kemudian pada realized gain atau gross, di mana dari saham yang saya beli dua perusahaan tersebut, saya memiliki gain loss untuk saham tersebut. Seperti pada saham STRK, di mana pada saham STRK ini saya memiliki loss, di mana loss-nya itu mencapai 5.400. Sedangkan pada perusahaan Demas saya memiliki gain, yaitu keuntungan sebesar 1.000. Dari saham yang saya beli tersebut, saya tertarik untuk menganalisis saham Demas. Profil perusahaan Demas, di mana Puradelta Lestari Tbk atau Delta Mas atau dengan Demas didirikan pada tanggal 12 November eh, 12 November dan mulai beroperasi pada tahun 2003. Kantor pusat Puradelta Lestari Tbk beralokasi di Kota Delta Mas Marketing, di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 37 Hegar Mukti Cikarang Pusat Bekasi 17531 di Indonesia. PT Demas bergerak di bidang industri, perumahan, dan developer komersial. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Pradata Lestari Tbk pada tanggal 31 Mei 2022 yaitu PT Sumber Arus Mulia yaitu sebesar 57,28% dan Sojit Corporation 25%. Pemegang saham akhir Pradata Lestari Tbk adalah Sinarmas Land Limited yang berkedudukan di Singapura. Pemilik manfaat akhir Ultimate Beneficial Owner Pradata Lestari Tbk adalah Dewi Jaya Family Master Trust. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Demas adalah bergerak dalam bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan industri atau industrial estate. Saat ini, kegiatan utama Demas adalah mengembangkan dan mengelola Kota Delta Mas, sebuah proyek pengembangan properti besar di atas 3.200 hektar tanah Cikarang, pusat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan akses langsung ke Jalan Tol Jakarta Cikampek. Kota Delta Mas merupakan kota terpadu yang terdiri dari kawasan industri, perumahan, dan komersial. Pada tanggal 20 Mei 2012, Demas memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan OPO itu kepada masyarakat sebanyak 4.819.811 saham dengan nilai nominal 100 per saham dengan harga penawaran 210 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2015. Di
di mana pada analisis bisnis ada analisis emiten, di mana pada Demas ini memiliki sektor usaha properti, sedangkan di sektor BI memiliki properti, itu berupa produk servis, kawasan industri, komersial, dan residensial, di mana pada analisis market eh, saya tidak menggunakan produknya, daily use ya, easy to access ya, kompetitornya iya, kemudian uh, uh, ekonomi muat, iya, market segment berada di Indo, market persennya tidak, di mana perusahaan ini merupakan stok kategori dividen. Pada analisis GCG, ownernya itu Sinarmas, pengalaman perusahaannya udah lebih dari 6 tahun, tidak memiliki kasus hukum, baik tidak mempunyai baik-baik saham, kemudian saham mayoritasnya itu sebesar 57,28%, gaji karyawannya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Kemudian dividen Demas. Dividen Demas seperti yang kita lihat di tabel, perusahaan Demas ini setiap tahunnya membagikan dividen kepada pemegang saham. Di mana pada Tekum merupakan tanggal kum adalah tanggal yang menentukan apakah seorang investor berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Tekum di sini mengacu pada transaksi saham di pasar reguler dan negosiasi. Kemudian track merupakan tanggal pencatatan, yaitu batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham yang berhak atas dividen. Kemudian tepai. Tepai merupakan tanggal pembayaran atau pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau kepada pemegang saham. Kemudian saya akan menjelaskan analisis fundamental. Sebelum saya menjelaskan analisis fundamental pada perusahaan emas, saya akan menjelaskan dulu apa itu analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan analisis salah satu metode pengukuran yang digunakan oleh para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait. Indikator yang digunakan dalam analisis fundamental ini adalah ROE, price to earning ratio, dan yang lainnya. Salah satu bentuk analisis fundamental ini adalah melalui pendekatan top-down analisis. Dalam pendekatan ini, biasanya digunakan 3 pendekatan. Yang pertama itu mendalami dan mengerti kondisi lingkungan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan yang akan dinilai. Yang kedua itu menyelidiki potensi perkembangan pada industri yang berkaitan dengan perusahaan. Sedangkan yang ketiga itu menyelidiki perusahaan yang akan dinilai meliputi strategi kompetisi utama, manajemen, aturan, dan faktor relevan lainnya. Nah, di sini memiliki horizon jangka panjang karena selain menggunakan data historis berupa laporan keuangan perusahaan, analisis ini juga menggunakan data masa depan berupa estimasi pertumbuhan ekonomi, estimasi perubahan ekonomi di masa mendatang, dan berbagai jenis estimasi lainnya yang dianggap akan mempengaruhi kinerja dan kelangsungan usaha. Kemudian revenue. Pada revenue, di mana annual report menerapkan pre-sale sebesar 1,8 triliun untuk realisasi yang dilaporkan keuangan itu sebesar 0,98 triliun. Jadi tercapai target sesuai itu sebesar 55%. Yang dimana kita dapat dilihat pada grafik ini, di mana pada tahun 2020 revenue-nya itu sebesar 2.269.300 juta, sedangkan pada 2021 mengalami penurunan. Mungkin pada tahun 2021 ini mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 itu sebesar 1.932 juta triliun 425. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan, di mana dilihat pada
pada Q2 dan Q3 secara salesnya itu naik, mengalami kenaikan sedikit daripada Q2. Jadi bahwa secara properti mereka mencapai sales sebesar 1, triliun atau sebesar 75%. Akan tetapi belum dikonversikan ke dalam laporan keuangan karena mereka belum serah terima atau hanya baru DP, tetapi sales itu telah terjadi. Jadi di laporan keuangan untuk Q3 kurang bagus karena sales mengalami peningkatan sedikit. Kemudian pada net profit, begitu juga pada net profit ini, karena sales meningkatnya sedikit sehingga berpengaruh kepada net profit ini. Dibandingkan dengan Q3 tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 ini Q3-nya mengalami penurunan daripada tahun 2022. Sedangkan peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 1.348.575.000.000 rupiah. Kemudian aset mengalami peningkatan, yaitu aset mengalami peningkatan sebesar pada tahun 2020 itu 6.752.233, mana deposito aset ini itu sebesar 0,95 triliun, sedangkan persen bunganya itu sebesar 2,79%. Kemudian total aset pada saat sekarang ini itu 26,5 miliar. Namun dari tahun 2022 pada tahun 2023, aset pada perusahaan Demas ini mengalami peningkatan yang baik. Kemudian hutang. Dilihat pada tahun 2020, hutang mengalami kenaikan signifikan. Apabila hutang meningkat, maka perusahaan tersebut tidak bagus. Kemudian di mana hutang berjumlah sebesar 677 miliar, sedangkan persen bunganya itu sebesar 14,13 miliar. Kemudian total hutang itu sebesar 27,9 miliar yang harus dibayar. Di mana itu utang berbunga yang itu berasal dari liabilitas sewa dan kontrak. Yang dimana di sektor properti, kalau misalnya kita mengerjakan proyek, kemudian proyek tersebut delay, kita akan maksimalkan kompensasi kepada customer kita, dan itu ada bunganya, dan dari beban keuangan ada bunga, yaitu dari liabilitas dan kontrak dengan liabilitas sewa. Namun dapat kita lihat pada tahun 2022 daripada tahun 2023 mengalami peningkatan sedikit, yaitu sebesar 1,17%. Kemudian modal, mana kita lihat bahwa pada grafik ini pada tahun 2023 modal mengalami peningkatan yang sangat signifikan, itu sebesar 5.850.310.000.000, yaitu peningkatannya dari 2002 sampai 2023 itu sebesar 2,2%. Kemudian DER merupakan digunakan untuk mengetahui hubungan antara utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang telah diberikan oleh pemilik perusahaan, dengan maksud untuk mengetahui berapa jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Jika semakin tinggi rasio, maka semakin kecil modal sendiri dibanding utangnya. Seharusnya kebijakan perusahaan harus memiliki utang yang tidak lebih besar daripada modal yang dimilikinya. Karena semakin kecil rasio
ini maka akan memperbaiki keadaan perusahaan. Artinya semakin kecil utang yang dimiliki maka semakin aman. Di mana pada tahun 2020 perusahaan emas ini memiliki DER yang sangat tinggi, di mana perusahaan ini mengalami yang buruk, di mana kita ketahui apabila dari yang tinggi maka akan berdampak terhadap kinerja perusahaan karena tingkat utangnya yang tinggi. Karena tingkat utang yang semakin tinggi menandakan beban bunga perusahaan akan semakin besar dan mengurangi keuntungan. Sehingga makin besar utang cenderung menurunkan harga saham. Kemudian pada tahun 2002 dari tahun 2015 pada tahun 2003, di mana pada perusahaan emas ini mengalami peningkatan yang sedikit. Kemudian ROA. ROA yaitu mana kita ketahui apabila ROA semakin tinggi maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang cukup baik dalam menghasilkan laba sehingga meningkatkan minat investor karena mempengaruhi tingkat pengembalian yang semakin besar, hingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Di mana kita ketahui bahwa pada tahun 2020 harga nilai ROA itu sebesar 19,96%. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 13,1%, kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 itu sebesar 14,8%. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan itu sebesar 12,12%. Kemudian ROE. ROE yaitu Return on Equity. Return on Equity ratio merupakan rasio yang probabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase, di mana ROE dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan, di mana ROE ini menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya sehingga tingkat keuntungan diukur dan diinvestasikan pemilik modal atau pemegang saham perusahaannya. Kemudian, apabila ROE semakin besar, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham. Hal ini akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, di mana kita lihat pada tahun 2020 ROE itu sebesar 24,39%, di mana ini menunjukkan bahwa pada tahun itu perusahaan menghasilkan keuntungan yang tinggi dari pemegang saham, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, pada tahun 2021, ROE-nya mengalami penurunan sebesar 14,55%, dan pada tahun 2022 meningkat lagi sebesar 17,7%, kemudian menurun pada tahun 2023 itu sebesar 13,9%. Selanjutnya yaitu PBF. PBF itu semakin tinggi rasio PBF suatu perusahaan berarti semakin tinggi pula kepercayaan pasar tentang prospek perusahaan tersebut. Sehingga semakin tinggi tingkat PBF suatu perusahaan akan berakibat pada meningkatnya harga saham suatu perusahaan. Di mana dapat kita lihat pada tahun 2020 PBF-nya itu sebesar 1,47 kali, sedangkan pada tahun 2021 itu sebesar 1,4 kali, dan pada tahun 2012 itu sebesar 1,36 kali. Daripada tahun 2002, perusahaan emas ini mengalami peningkatan pada tahun 2023 itu sebesar 1,4 kali, sehingga dapat kita simpulkan bahwa perusahaan pada tahun ini mengalami harga saham yang meningkat. Kemudian EPS.
IPS peningkatan laba bersih itu merupakan salah satu penyebab utama kenaikan IPS. Peningkatan laba bersih perusahaan, hal ini disebabkan oleh peningkatan penjualan, penurunan biaya produksi, ekspansi ke pasar baru, atau efisiensi operasional yang lebih baik. Di mana kita ketahui bahwa IPS pada pada perusahaan emas ini meningkat sangat signifikan pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 itu sebesar 17, kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 itu sebesar 21, kemudian mengalami penurunan itu sebesar 18. Di mana rasio keuangan pada perusahaan Demas itu net profit-nya sebesar 61,82%. Jadi Demas ini NPM-nya cukup tinggi karena melakukan penjualan lahan industri yang dijual. Kemudian pernya sebesar 10,34 kali, PBF sebesar 1,43, DAR-nya sebesar 15,63%, ROE sebesar 13,87%, ROA-nya 11,99%. Dan perusahaan Demas ini memiliki dividen, cost flow operatingnya positif, dan cost flow investingnya positif, dan cost flow financingnya negatif. Mana catatan di sini kebijakan DPR seharusnya itu maksimal 30%, namun realitanya itu sebesar 90%. Industrinya 274 hektar itu 30 juta per meter kuadrat, yaitu senilai 8,2 triliun. Komersialnya 360 juta hektar dengan harga 5 sampai 60 juta per meter kuadrat, itu dengan jumlah 18,5 triliun. Residensialnya itu dengan lahan 172 hektar dengan harga 7 sampai 85 juta. Itu sebesar 12,4 triliun. Jadi total lahan yang ada pada perusahaan Demas itu sebesar 800,7 hektar, yaitu 38,33 triliun. Dengan recurring income-nya itu 2%, dengan MOS-nya itu price 174, intrinsic value 185, dengan MOS itu 6,32%. Di mana kriterianya dapat kita simpulkan bahwa produk atau jasa punya prospek, yaitu dengan status yang ya, dia juga berpengalaman, iya, revenue capai target, tidak. Dimana kita ketahui bahwa pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang sedikit, kemudian net profit-nya CM-nya tidak bagus, aset produktifnya bagus, hutang berbunga rendah, iya, ROE-nya besar dari bunga depositonya sebesar 7%, iya, kemudian mas positifnya, iya, dividennya lebih dari 7%, iya, sahamnya murah, iya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemungkinan itu sebesar 8/10. Jadi menurut saya perusahaan ini baik untuk dibeli sahamnya. Di sini di mana saya lampirkan laporan keuangan perusahaan Demas dari tahun ke tahun. Kemudian analisis teknikal, di mana analisis teknikal ini merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk investor membaca harga saham akan naik maupun akan turun. Di mana analisis ini sudah ada di pasar finansial selama beratus tahun yang lalu. Analisis teknikal modern berpijak pada Down teori yang dibuat berdasarkan kesimpulan tulisan Charles Down. Pionir analisis teknikal yang lain adalah Ralph Nelson Elliot dan William Dalbergan yang mengembangkan tekniknya pada awal abad ke-20 yang berisi tentang harga saham, telah mempresentasikan semua informasi yang ada di pasar. Kemudian muncul perkembangan analisis teknikal lainnya. Di mana analisis teknikal ini merupakan salah satu analisis yang saling berorientasi kepada harga, pembukaan, penutupan tertinggi dan terendah dari satu instrumen investasi pada time frame tertentu. Price oriented analisis ini mempelajari tentang perilaku pasar yang terjemahkan ke dalam grafik riwayat harga dengan tujuan untuk memperbaiki harga di
masa yang akan datang. Harga yang tercermin dalam grafik merupakan harga kesepakatan transaksi di antara supply dan demand. Para analitik teknikal berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi di pasar, baik itu kondisi ekonomi, sosial politik, budaya, maupun yang lainnya, itu sudah tercermin pada harga yang terbentuk dan transaksi secara permintaan dan penawaran. Selain itu, harga juga selalu bergerak di dalam tren naik turun atau setwise dan selalu berulang dari waktu ke waktu. Di mana dapat kita lihat chart dari perusahaan emas yaitu Pradata Lestari Tbk, di mana eh, perusahaan ini di mana chart ini merupakan chart harian perusahaan emas. Di mana di sini kita bisa dapat lihat bahwa perusahaan mengalami peningkatan itu sebesar 175 per lotnya 179 itu dengan satu lot sebesar 17.900, di mana terjadi pada tanggal 10 bulan 8 2023. Dapat kita lihat bahwa perusahaan ini sangat liquid, di mana pergerakan sahamnya tidak terlalu naik 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 yang bagus dan tidak terlalu turun kali. Kemudian dilihat dari minggunya, di mana pada tanggal 4 bulan 7 2022 perusahaan emas ini mengalami penurunan harga saham yang sangat hampir menyampai garis, karena apabila perusahaan itu menyampai garis, maka perusahaan itu tidak bagus untuk kita beli sahamnya. Kemudian mengalami peningkatan lagi dan mengalami peningkatan lagi. Kemudian pada Monday itu pada bulan dapat kita lihat di mana pada tanggal 1 bulan 11 2019 perusahaan emas ini mengalami harga saham yang meningkat itu sebesar 336, kemudian mengalami penurunan yang sangat tidak bagus dengan hampir mencapai garis, yaitu sebesar 117 pada bulan 3 bulan 9 2018. Kemudian mengalami peningkatan yang cukup baik, walaupun peningkatannya tidak terlalu tinggi, tetapi perusahaan ini mengalami peningkatan cukup baik, di mana kita ketahui pada saat ini perusahaan emas ini mengalami harga saham yang meningkat, yaitu dari awal saya membeli harga sahamnya sebesar 100, saya membeli dengan harga 169 untuk satu lot dan dengan satu lagi dengan harga 170 untuk satu lot. Namun pada saat sekarang ini saya lihat bahwa perusahaan emas ini harga sahamnya untuk saat ini sebesar 175. Satu lotnya itu sebesar 17.000. Jadi menurut saya apabila kita menjual saham kita, apabila kita membelinya di bawah harga sekarang, mungkin kita akan mengalami keuntungan. Namun apabila kita lihat dari grafik ini, saham untuk membeli saham sekarang sebaiknya kita membeli saham suatu perusahaan itu apabila harga saham perusahaan itu turun. Namun apabila kita membeli saham itu ketika harga sahamnya naik, tentu boleh saja itu tergantung dari pilihan kita masing-masing. Namun menurut saya merekomendasikan untuk membeli harga saham suatu perusahaan itu apabila suatu perusahaan itu mengalami harga yang di bawah atau mengalami penurunan harga. Jadi
menurut saya mungkin itu presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan maafnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.